Ya, halo guys. Berjumpa lagi di podcast kita Skor Kacamata. Bareng gue Orlando Christy, terus dua rekan gue yang luar biasa, Kelvin Tekimam dan Ahmad Murodi. Sebagai informasi, kita nge-record podcastnya di tanggal 15 Mei 2022 jam 8 pagi. Nah, kita mau ingetin nih buat kalian yang belum subscribe channel kita, tolong subscribe. Kalian juga bisa kasih komen kalau kalian ada komen dan juga kalau kalian suka video ini. Oke, kali ini kita akan ngobrol soal hasil pertandingan Liverpool-Chelsea di final Piala FA 2022. Seperti kalian tahu, Liverpool menang ya dengan lewat adu penalti dan akhirnya Liverpool meraih Piala FA. Artinya untuk musim ini aja mereka udah dapet 2 gelar. Sebelumnya Carabao, ya bener ya, Carabao, dan ini FA. Artinya peluang mereka untuk dapetin quadruple itu masih terbuka. Walaupun untuk Liga Inggris mereka masih di bawah City dengan selisih 3 poin. Nah, gue mau bahas sedikit ya. Dari Dodi sendiri, gimana Dod? Pertandingan Liverpool-Chelsea menurut lu sendiri? Ya, pertama-tama makasih buat Liverpool sama Chelsea yang setelah 90 menit plus waktu tambahan mempromosikan podcast kita sendiri, Skor Kacamata. Skor Kacamata. Jadi apalagi mereka udah dua kali kan melakukan hal yang sama begitu. Ini sebetulnya kan skornya sama persis dengan apa yang terjadi juga di Carabao Cup gitu. Dan waktu itu juga menang adu penalti juga dengan imbang juga. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dilihat-lihat, kedua tim ini emang tidak tampil dengan kemampuan terbaiknya kalau menurut gue gitu. Karena biar gimana pun ya nyerang, tapi efektivitasnya tuh kurang gitu. Jadi bisa dibilang sebetulnya kedua tim main di partai puncak tapi tidak dalam kondisi puncak. Misalnya kayak Liverpool ya, semalam dua-duanya itu dalam 120 menit itu cuma buat 4 shot on target aja gitu kan. Baik buat Chelsea maupun buat Liverpool bahkan sebetulnya 17 attempts gitu, tapi cuma 2 yang on target. Itu kan buruk banget begitu, bisa dikatakan seperti itu. Tapi apapun yang terjadi harus ada yang menang, dan yang menang adalah Liverpool. Tapi buat Liverpool ini juga sebetulnya catatan yang bagus ya, karena mereka memang udah jago banget sih untuk urusan adu penalti. Lawan Chelsea mereka udah 4 kali di kompetisi yang berbeda dan selalu menang begitu. Jadi ada masalah sama Chelsea terkait dengan kemampuan mereka dalam mengkonversi adu penalti mereka gitu ya. Tapi kalau Liverpool justru bagus banget ketika mereka dihadapkan pada situasi adu penalti gitu sih. Nah, lu sendiri gimana, Vin? Menurut lu, Vin, hasil dari final Piala FA semalam? Mungkin buat Liverpool agak sepet-sepet dikit ya. Soalnya salahnya cedera. Van Dijk juga keluar dari pertandingan kayaknya precautionary ya, takutnya cedera lebih parah, jadi dia juga keluar. Takutnya ini dua-duanya cederanya lumayan bisa bahaya nih. Takutnya ntar bisa nggak main di Liga Champion, atau misalkan main Liga Champion nggak 100% gitu takutnya. Hopefully sih cederanya nggak terlalu parah, mereka masih tetap bisa tetap bisa main di Liga Champion ya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya Liverpool deserve lah, mereka banyak peluang, at least kena tiang 2 kali kan, udah itu aja udah peluang emas banget. Luis Diaz sekali, Andrew Robertson sekali, jadi harusnya sebenarnya dari 90 menit aja udah kelar sih pertandingannya harusnya menurut gua. Ternyata harus sampai ke adu penalti. Ya di adu penalti juga harusnya udah kelar tuh kalau Sadio Mane, mungkin kayaknya Sadio Mane terakhir penalti kelima tuh sempat main game, dia kayaknya takut sama Edward Mendy, kiper sama kiper Senegal kan, sama pemain Senegal. Kelihatan dari awalnya dia juga udah agak takut ya kayaknya. Jadi penaltinya very weak, benar-benar lemah, tendangannya nggak ke pojok juga, gampang ditangkis. Untung aja akhirnya bisa ada penalti Tsimikas yang akhirnya menangin Liverpool ya. Alisson bisa bikin save lagi ke Mason Mount terakhir. Menurut gue sih secara keseluruhan sebenarnya gue juga agak dukung Liverpool sih, karena gue pengen lihat
quadruple itu belum pernah ada tim yang bisa achieve quadruple di sepak bola modern, belum pernah ada yang bisa achieve. Jadi sebenarnya gue kemarin senang juga lah Liverpool menang gitu. Masih ada peluang untuk juara 4 gelar sekaligus, walaupun kayaknya memang Premier League-nya agak berat ya. Tapi ya secara keseluruhan memang sebenarnya yang menurut gue agak menarik juga, dengan salahnya itu keluar juga sebenarnya Liverpool mainnya masih oke ya. Ini ngebuktiin memang sistem permainan mereka juga oke, juga memang bagus. Sebenarnya siapapun yang mereka pasang nanti di final Liga Champions tetap bisa bahaya sih. Jadi Liverpool memang deserve untuk juara Piala FA kemarin. Iya. Kemarin saya buat pendukung Liverpool ya. Asa kalian buat dapat quadruple itu masih terbuka lebar ya, walaupun sebenarnya kita lihat kalau misalnya untuk urusan Liga Inggris sedikit tertinggal lah dari City lah. City ada sedikit di depan dengan selisih 3 poin dan selisih gol yang lebih banyak lagi. Jadi mungkin kita harus nunggu hari Rabu atau hari Kamis untuk tahu apakah juara Liga Inggris ditentukan musim ini atau enggak. Nah, tapi ini menarik nih. Sebelumnya kan Liverpool kan ngalahin musuh yang sama ya di Carabao ya, yaitu Chelsea. Artinya Chelsea di 2 final aja udah kalah dari musuh yang sama. Kira-kira menurut kalian si Tuchel ini belajar gak sih, atau masa sih bisa kalah dari musuh yang sama 2 kali di final yang istilahnya penting banget gitu? Nah, menurut kalian gimana sih? Ada sedikit ini gak sih dari Tuchel sendiri? Karena kelihatan kayak ada sedikit penurunan performa ya dibandingin musim lalu ya. Dan sedikit kebaca ya cara mainnya. Menurut kalian gimana? Mungkin dari Kelvin dulu. Gimana, Vin? Dulu gue pernah sempat baca buku 12 Yards, Psychology of Taking Penalty Kicks lah, dari tentang segala hal, statistik dan data-data tentang penalti. Sebenarnya yang paling menarik itu adalah penalti ini sebenarnya itu snowball effect ya sebenarnya. Jadi tim yang menang adu penalti di pertandingan sebelumnya itu kemungkinan untuk menang adu penalti di pertandingan berikutnya itu sebenarnya lebih besar. Sebaliknya, tim yang kalah adu penalti di satu pertandingan itu di adu penalti berikutnya itu kemungkinan kalahnya lebih besar. Jadi dibilang cocok logi juga sebenarnya ada datanya gitu. Yang membuktiin memang kalau lu menang adu penalti itu next game kemungkinan besar lebih besar kemungkinan untuk menang gitu. Kayaknya kayaknya efek ke sana ya. Jadi lebih ke mental pemainnya, dan secara keseluruhan timnya Liverpool kayaknya kelihatannya lebih secara mental lebih siap lah gitu. Chelsea ya kelihatannya kalau kita perhatiin, kemarin gue juga nonton pas adu penalti kelihatannya mukanya sedikit lebih tegang ya pemain-pemainnya ya. Nggak tahu sih karena pembawaan, karena ingat-ingat kalah yang kemarin lawan Liverpool apa gimana. Tapi ya secara psikologis sebenarnya kalau lu kayak kita ini deh, kalau kita main Winning Eleven atau main FIFA deh, kalau habis lawan satu orang lagi lu kita kayaknya kalah mulu kan, kayaknya mentalnya juga gimana gitu kan. Apalagi ngelawannya dia lagi gitu. Pemain-pemainnya juga dia lagi. Baru ini fresh lah di ingatan mereka. Jadi kayaknya itu kali ya yang bikin mereka lebih tegang kalau menurut gue. Ya kesian juga sih. Dan sebenarnya ini yang interesting soal statistik soal adu penalti tadi itu, wah siap-siap nih kalau misalkan nanti Liga Champions adu penalti, Liverpool mungkin mentalnya udah lebih siap. Gimana Dot? Kalau soal Chelsea ini sebetulnya semalam itu kan final kelima mereka sejak 2017. Jadi 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022 final Piala FA begitu ya. Tapi di antara 5 final itu mereka cuma menang sekali. Dan bahkan yang menarik adalah fakta bahwa 2020, 2021, 2022 itu mereka masuk final kalah semua. Gitu. Jadi 2020 mereka kalah dari Leicester City, kemudian tahun lalu kalah dari Leicester City 0-1, dan kemudian tahun sebelumnya kalah 1-2 dari Arsenal gitu. Jadi entah kenapa mereka di final itu, entah emang ya tadi betul kata Kelvin, apa mungkin gugup atau mungkin yang mereka sial banget begitu. Jadi mereka adalah tim pertama yang kalah di final Piala Liga atau Carabao Cup dan Piala FA secara bersamaan di tahun yang sama, itu sejak Middlesbrough melakukannya di tahun 1997. Jadi udah lama banget itu nggak terjadi, dan
Chelsea mengulangi masalah seperti yang tadi. Tapi ini ada satu statistik yang cukup menarik juga kalau bicara soal statistik gitu ya, dari Liverpool begitu. Jadi Liverpool itu di tahun mereka itu jadi tim pertama yang memenangkan mengawinkan 2 gelar domestik itu berkali-kali gitu, nggak cuma sekali. Jadi di 2001 mereka juga pernah menang Piala Liga dan kemudian Piala FA begitu, sama begitu. Dan di tahun itu, ini kalau main cocok logi ya, di tahun 2001 itu mereka juga memenangkan gelar Eropa meskipun bukan Liga Champions, yaitu Piala UEFA. Mereka menang adu penalti 5-4 atas klub Spanyol, Deportivo Alaves. Jadi ya nggak tahu lah ya, kalau mau cocok logian, barangkali hal itu bisa terjadi lagi gitu. Di tahun yang sama, di tahun 2001 itu mereka juga nggak juara Liga Inggris gitu. Mereka dari peringkat 3 waktu itu. Jadi mungkin mereka bisa treble tahun ini sama mengulangi apa yang terjadi di tahun 2001 gitu. Terakhir nih, menurut kalian kemenangan Liverpool dari Chelsea gitu kan, gelar keduanya mereka ini bikin peluang mereka untuk dapat 4 gelar sekaligus satu musim ini memungkinkan nggak sih? Gimana menurut kalian? Mungkin bisa dari Dodi dulu. Kalau 4 enggak sih. Kayaknya paling banter 3 ya. Karena kayaknya Liga Inggris agak sulit begitu. Kalau Liga Champions ini 50-50. Kenapa? Beberapa waktu lalu gue sempat bilang bahwa Liverpool tahun ini sebetulnya lebih siap dibandingkan Liverpool ketika waktu itu kalah dari Madrid di final yang sama begitu. Gue pernah bilang begitu. Tapi ketika pertandingan semalam ini gue agak sedikit mengubah, bukan karena gue Madridista ya, tapi dengan faktor cederanya Salah dan kemudian cederanya Virgil van Dijk ya, kita nggak tahu. Menurut Jurgen Klopp bilang sih kayaknya keduanya nggak ada masalah, meskipun sebetulnya Salah itu sedikit lebih berat cederanya dibandingkan Virgil van Dijk. Kalau Van Dijk itu hanya precaution saja, tapi dengan fakta itu, dan kemudian mereka juga sebetulnya kan masih belum melepas Liga Premier Inggris, sementara Madrid itu cuma kemarin menang lawan 6-0, mereka ngegilir pemain-pemainnya santai-santai aja begitu. Jadi pressure secara fisik sekarang itu masih ada di Liverpool dibandingkan di Madrid begitu. Jadi ngerinya ya buat para penggemar Liverpool, mereka udah habis bensinnya nanti begitu nyampe di final begitu. Ini harus benar-benar di kutak-atik gitu ya, harus benar-benar rotasinya harus benar dari Jurgen Klopp begitu, karena itu problemnya. Tapi kalau misalnya bilang quadruple atau enggak, kayaknya enggak quadruple, paling banter 3 lah. Oke, lu sendiri gimana, Vin? Menurut lu, Vin? Menurut gua nggak terlalu efek gimana ya, minimal. Tapi ya mungkin satu hal yang lebih yang positif dari kemenangan kemarin sih, mungkin dari secara just in case finalnya sampai ke adu penalti, kayaknya Liverpool lebih ada confidence sih. Liverpool kayaknya punya sejarah yang cukup bagus di adu penalti. Jadi kalau nanti sampai ke sana, ada peluang untuk Liverpool menangnya menurut gue lumayan lebih besar menurut gue. Kalau untuk mereka menang 4 gelar apa enggak, yang di Liga sih mereka kemarin sejak drop point lawan Tottenham, kayaknya peluangnya udah berat ya. Kayaknya City sih udah sejak terakhir kali kita ngomongin soal title race, mereka udah menang bantai ya, 5-0, 5-1. Jadi kayaknya emang inilah, kayaknya City udah on fire banget, udah Liga mereka kayaknya udah nggak menang piala apa-apa, jadi Liga mereka nggak mungkin bisa lepas gitu aja lah. Mereka pasti udah tetap fix lah kalau di Liga. Menurut gue mereka juara. Sudah cukup berat lah buat Liverpool. Oke. Ini nyambung dari omongan Dodi tadi ya. Gue mau kasih info. Jadi Salah ditarik di menit 32 gitu. Kemudian kalau si Van Dijk ditarik sebelum babak extra time ya. Semoga mereka nggak kenapa-napa dan bisa main di final supaya finalnya makin seru ya kan. Karena tentu kalau mereka nggak main, peluangnya Madrid gede banget ya buat bisa menang di Liga Champion. Dan kalau misalnya mereka bisa menang di Champion, menang di Liga, walaupun peluangnya gitu gede, ya
mereka bisa mencatat sejarah. Dan emang kita lihat final semalam itu membuktikan kalau Klopp itu kayak menanamkan satu mental juara banget ya ke tim Liverpool. Dan jadi kayak membuktikan bahwa mereka tuh dalam hal final gitu mereka adalah jagonya, mereka udah punya mental yang udah terbentuk. Oke, sebagai penutup nih ya, Kelvin, lu ada titip salam dari siapa nih? Itu salam, ada salam dari ini kemarin. Gue kemarin pas lagi pergi ke pasar, gue ketemu striker andalannya Brazil, bintang Shakhtar Donetsk, Jadson. Juara gara-gara dia terus kan dulu kan. Ciki dapat salam dari Faustino Asprilla. Oi, bintang Kolombia. Ya udah, kalau gitu gua ini kasih salam dari temannya Faustino Asprilla yang rambutnya jigrak banget. Alex Valderrama. Oke guys, thank you udah gabung di podcast kita kali ini. Jangan lupa buat subscribe, buat kalian subscribe. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga untuk kasih isi kolom komen di bawah. Kalian bisa kasih komen soal topik yang kita obrolin atau topik lainnya. Atau kalau kalian punya ide, saran, kritik, kasih tahu aja di bawah. Kita akan berusaha untuk dengerin kalian. Tetap dengerin podcast kita, Skor Kacamata. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.